Berjumpa dengan pojok ruang Fakultas Ekonomi. Perdana kita membahas sebuah hal yang mungkin dikatakan sangat vital untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau skripsi, mau selesai, yaitu terkait persyaratan skripsi. Persyaratan skripsi ada banyak hal yang mungkin nanti diterangkan oleh Mas Andrew, yaitu Mas Andrew sebagai kepala subbagian akademik dan kemahasiswaan. Monggo Mas Andrew memperkenalkan diri sekalian, apa tuh skripsi itu apa tuh Mas Andrew? Oke, perkenalkan teman-teman semua, Mbak Mas, nama saya Andrew Dewantara. Saya di sini akan menjelaskan beberapa berkas yang harus kalian lengkapi pas jenengan-jenengan semua mau ujian skripsi. Jadi di ujian skripsi itu ada dua Mas Ikhwan berkasnya, ada hard file, ada soft file. Nah, yang dikumpulkan secara fisik itu nanti yang hard file itu di TU FEB, nanti bisa menemui Pak Ikhwan, Pak Argo atau saya atau Bu Ida, semuanya nanti bisa untuk menerima berkasnya. Kalau yang soft file nanti itu dikirim email, via email ke email masing-masing prodi gitu. Pak Ikhwan itu KTU, Fakultas Ekonomi. Siap. Jadi persyaratan terkait skripsi kan hard file, soft file. Hard file tadi apa Mas Andrew? Hard file itu berkas fisik. Berkas fisik. Untuk soft file nanti berkasnya apa aja. Nah, kita bahas terkait hard file. Hard file-nya itu apa aja Mas Andrew? Untuk hard file, kita itu pertama ada yang sebelum masuk hard file-nya apa aja. Yang jelas kalian nanti, penjenengan semua, Mbak Mas, Bapak Ibu semua yang mau ujian skripsi, yang pertama jenengan itu harus sudah daftar dulu di Google Form pendaftaran skripsi. Nanti linknya ada di deskripsi. Nanti diinputkan sama editornya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum masuk apa aja itu pastikan besok pas ngumpulkan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya Mas Ikhwan ya. Jadi semua berkas masuk di dalam stop map merah. Ini untuk prodi manajemen. Nanti kalau yang prodi akuntansi mapnya biru. Oke, untuk yang pertama berkasnya kita mulai. Itu ada, kita preteli semua sih ya. Nah, kita keluarkan semua biar nanti jenengan semua bisa tahu gambarannya kayak apa. Yang pertama itu ini Mas, lembar skripsi. Lembar skripsi. Lembar KRS, Nah. Ini nyatanya disiakat. Iya Mas Andrew. Betul. Disiakat, warnanya kuning, pakai kertas warna kuning. Nanti ada tulisan bukunya akademik ditandatangani. Ini yang nanti skripsi yang ikut, yang ngisi syakat. Kalau belum ngisi syakat ya nggak bisa print misalnya. Iya, pastikan jenengan semua itu sudah KRS online, dan di KRS online itu jenengan memilih mata kuliah skripsi. Entah yang kelas A atau yang kelas B, pastikan jenengan sudah terdaftar di sini. Nah, memilih kamu aja Mas Andrew nggak bisa dipilih. Aku bukan pilihan. Ternyata Mas Andrew bukan pilihan. Lalu ada selanjutnya berkasnya itu apa Mas? Cablannya apa? Nah ini. Yang pertama KRS, warnanya kuning bro. Sing keloro Kang kaping kali. Nah, nomor loro. Yang kedua itu hasil cetak isian biodata. Nah, ini Mas, bentuknya kayak gini Mas. Nah, nanti yang kedua itu hasil cetak biodata form pendaftaran skripsi. Ini nanti masuknya di Google Form. Google Form juga sudah sebenarnya yang kita share di grup skripsi, di grup semester 8, dan semuanya itu yang ngambil mata kuliah skripsi pasti udah pada buka filenya ini, PDF-nya ini yang nomor poin 2 sudah ada linknya. Tapi nanti kita kasih linknya di deskripsi juga.
di Google Form. Jadi di sini ngisi di Google Form, ngisi sendiri, nyetak sendiri. Di situ nanti ada isian pendaftaran ujian dan Google Formnya linknya sudah dikirim di grup. Kalau kalian nggak masuk ke grup, ya orang ngerti, salahmu dewe bos. Yang ketiga apa Mas? Yang ketiga itu poin 3 untuk hard files, itu ada skripsi 3 eksemplar dijepit klip 6 bab sesuai buku pedoman skripsi FEB UTB yang telah diturnitin. Jadi yang jenengan kumpulkan besok, yang poin ketiga untuk hard file itu ini. Jumlahnya lumayan banyak, 3. Nah, 3 skripsi yang telah diturnitin. Nah, jadi nanti hasil turnitin yang menunjukkan jenengan berapa persen. Nah, itu nanti ditaruh paling depan. Nah, untuk yang selanjutnya jenengan cetak kopi aja nggak apa-apa. Untuk yang rangkepannya skripsi ini, eksemplar skripsi ini ada 3 ini, jenengan cetak kopi di print-printan di luar atau print-printan jenengan sendiri nggak apa. Yang penting ada hasilnya turnitin gitu. Kenapa 3? Karena nanti jenengan diuji oleh 3 penguji. Yang pertama ketua penguji, yang kedua itu sekretaris penguji, lalu yang ketiga itu adalah anggota penguji. Tuh, kenapa jenengan harus mencetak 3? Alasannya itu. Nanti kalau nyetak 1, masuk 1 skripsi buat bertiga kan nanti nggak enak sama dewan penguji. Ya. Jadi semuanya harus megang dan bisa membaca naskah skripsi jenengan yang akan jenengan ujikan di hari ujian jenengan semua. Tahapan ketiga itu apa yang kalian kerjakan skripsinya itu dicetak. Jadi jangan lihat kok wakeh mensak ini. Ini garapanmu dewe iki. Nah garapanmu tipis ya tipis, tapi nah garapanmu akeh ya akeh. Ini betul. Dicetak 3 dengan kopian karena penguji 3 ya Mas Andre. Betul sekali. Karena lebih enak 3 daripada 1. Karena ban mobil aja 4. Masa ban mobil 1 ya becak. Itu cetak 3 nanti untuk penguji. Jadi pengujinya ada 3. Nah yang uji 1 nanti kurang berani bos. Selanjutnya apa Mas Andrew? Yang keempat itu naskah publikasi Mas Ikhwan. Nah, naskah publikasi formatnya juga ada di buku bimbingan skripsi. Yang dikumpulkan 3 juga, 3 eksemplar. Nah, tetap harus yang paling depan tuh halaman hasil turnitin kalian. Nah, jadi hasil turnitinnya dicantumkan aja. Yang persen-persen ini, ada persen-persenan itu dicantumkan lah. Untuk yang naskah publikasinya, yang jenengan cetak 3 itu cukup dicetak kopi aja, di print biasa aja, nggak usah yang dari turnitin jenengan print. Nanti kalau jenengan print di turnitinnya langsung hasil turnitinnya, nanti banyak orek-orek aneh ini dari turnitin. Nah, nanti kan ini kan print warna semua. Nah, nanti kalau nyetak print warna itu kan mahal di print-printan. Cukup kopian aja, tapi hasil turnitinnya diperlihatkan. Itu. Ini yang keempat, tahapan keempat itu naskah publikasi turnitin. Ini seperti yang kalian kerjakan tadi, nanti naskah publikasinya dicetak, diklip jadi 1. Selanjutnya apa Mas Andrew? Selanjutnya itu ada fotokopi lembar konsultasi skripsi Mas. Nah, fotokopi lembar konsultasi skripsi bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang belum dapat lembar konsultasi skripsi bisa minta ke TU, nanti kami cetakkan. Lembar konsultasi skripsi itu berisi semua perjalanan historis kalian tentang bimbingan skripsi kalian, mulai dari pengajuan judul sampai ACC skripsi, ditandatangani atau diparaf oleh dosen pembimbing 1 dan 2 dalam 1 kertas ini. Dan yang paling bawah ditandatangani oleh pembimbing utama atau pembimbing 1. Seperti itu. Jadi tahapan yang kelima ada konsultasi. Nah, konsultasimu nak ping 25 atau 30 kali ya ditulis kabeh. Tapi nak konsultasi cuma 2 kali, ya 2 kali nggak apa-apa. Ini biasanya kehadiran kalian datang ke pembimbing. Betul Mas. Jadi pas waktu kalian semua
bimbingan skripsi itu jangan lupa untuk minta tanda tangan dan kegiatannya pas bimbingan itu apa. Itu Mas Iqbal. Nah, nojo males bimbingan bos. Lanjutnya apa Mas Andrew? Untuk selanjutnya itu ada fotokopi lembar konsultasi skripsi. Udah ya tadi ya, keliru aku ngomongnya. Jadi yang selanjutnya itu poin 8, surat keterangan melaksanakan penelitian dari perusahaan atau instansi lokasi penelitian. Nah, seperti ini Mas Iqbal. Ini contohnya punya alumni Mas Wasi Prasetyo. Dia penelitiannya di Honda, di Ahas. Nah, otomatis setelah dia melaksanakan penelitian, dia minta surat keterangan penelitian dari tempat penelitian. Ya, selanjutnya itu kan surat keterangan penelitian. Ini dari perusahaan asal kalian meneliti. Jadi kalau kalian menelitinya di perusahaan ini, perusahaan Honda, nanti kalian akan dapat surat keterangan penelitian di perusahaan asal. Nah, ini dilampirkan di lembar untuk persyaratan pendaftaran skripsi. Nah, selanjutnya apa Mas Andrew? Selanjutnya untuk poin 9 itu ada fotokopi KTP atau KK. Pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Nah, ini jenengan nanti bisa melampirkan kalau fotokopi KTP contohnya seperti ini Mas. Yes. Udah jamak lah, kalian udah pernah banyak lihat fotokopi KTP jenengan, fotokopi KK dilampirkan. 2 lembar. Fotokopi KTP. Fotokopi KTP kalian. Kalau kalian WNI, tapi kalau kalian WNA ya fotokopi paspor. Kalau saat ini kalian bukan warga negara yang baik. Kalau warga negara yang baik pasti punya KTP. Selanjutnya apa? Selanjutnya ijazah terakhir dilegalisir 2 lembar. Nah, ini pastikan dilegalisiran ya, menunjukkan bahwa berkas jenengan itu resmi dari sekolah asal jenengan dulu. Mau SMA, SMK, yang penting apa paket C atau ijazah D1, D2 kalian yang bagi mahasiswa transfer, nah itu disertakan, legalisir. 2 lembar. Nah, ini ijazah sekolah menengah terakhir kalian sebelum kuliah. Legalisir adalah cap kalau kalian asli. Kalau seandainya bukan asli, berarti yang asli difotokopi. Lalu selanjutnya ada itu Mas, transkrip dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta asal apabila calon peserta ujian skripsi itu mahasiswa pindahan atau transfer. Kalau yang mahasiswa murni dari SMA, SMK, paket C, MA, madrasah, itu jenengan nggak perlu karena jenengan nggak punya riwayat kuliah sebelumnya. Kalau yang dari semester 1 pakai ijazah, tapi kalau transfer Ijazah dan transkrip. Ijazah dan transfer double. Karena mahasiswa yang transfer itu istimewa. Jadi berkasnya lebih banyak. Jadi ada transkrip dari perguruan tinggi asal dan juga ijazah dari SMA. Jadi ingat ya, kalau kalian transfer ada transkrip dari perguruan tinggi asal. Betul banget. Seandainya kalian transfer, tapi transfernya kalau pakai mobil banking beda lagi. Selanjutnya apa Mas Andrew? Selanjutnya berkaitan sama mobil banking tadi, itu yang poin 12 itu ada fotokopi bukti transfer pembayaran biaya skripsi, bimbingan skripsi dan biaya ujian skripsi Mas Iqbal. Nah, contohnya seperti ini ada yang transfer via ATM, mesin ATM yang itu fisik itu, sama ini transfer via mobile banking. Jadi kalian jenengan semua Mbak Mas yang mau ujian skripsi, nah, bukti biaya bimbingannya kalau jenengan screenshotan mobile banking ya screenshotannya dicetak aja gitu. Sebagai bukti. Biasanya yang nggak pernah disenangi sama mahasiswa, bayar. Tapi piye ya tetap harus bayar, tapi nanti untuk cetakan pembayarannya harus di print. Kalau nggak di print nanti kita nggak tahu kalau seandainya mahasiswa itu membayar. Ini untuk bukti kalian pendaftaran skripsi. Kalau seandainya kalian bisa menampilkan ini, nanti kalian berkas lengkap dan dadar dan lulus. Selanjutnya apa Mas Andrew? Selanjutnya ada itu Mas, sertifikat TOEFL. Nah, bagi yang udah melaksanakan ujian
TOEFL disertakan sertifikatnya, kopiannya aja. Hasilnya berapa, sertifikatnya itu difotokopi, dimasukkan ke persyaratan ini tadi. Untuk yang sudah melaksanakan ujian TOEFL, tapi kalau belum ya cukup bukti pembayarannya aja seperti ini. Ini contohnya yang transfer via m-banking disertakan. Kalau baru bayar, kalau belum ujian ya. Kalau udah ujian TOEFL ya jenengan pasti udah dapat ini dari kampus 1 UTP. Itu Mas. TOEFL itu English Training Center yang diadakan oleh UTP, dasarnya dari persyaratan yang diajukan oleh universitas dengan melampirkan ijazah TOEFL. Tapi kalau seandainya kalian belum mendapatkan sertifikat, cukup pakai kwitansi nggak apa-apa. Tapi yang pasti kalian sudah mengikuti TOEFL. Kalau untuk pengambilan ijazah ya harus pakai sertifikat TOEFL. Tapi kalau seandainya kalian mau pendaftaran yang mepet, kalian baru punya kwitansi, cukup kwitansi saja sudah bisa, gitu kan Mas Andrew? Betul. Selanjutnya Mas Andrew. Selanjutnya itu poin 14. Poin 14 itu ada fotokopi surat keterangan lunas SPP hingga semester berjalan ini. Nah, itu didapatkan dari bagian keuangan UTP Pusat. Bentuknya kecil seperti ini. Kecil, atasnya kecil. Ini didapatkan dari UTP Pusat. Jadi jenengan minta jangan datang ke kampus 1, minta ke bagian keuangan itu, minta surat keterangan lunas SPP, nanti dibuatkan. Nanti dicek tagihan kalian sudah lunas semua atau belum sampai semester sekarang. Maka kalau udah lunas, jenengan akan mendapatkan surat ini. Nah, nanti yang dikumpulkan kita kopiannya aja. Nggak usah yang ngasih, jenengan bawa sendiri. Ini selanjutnya surat keterangan lunas. Ini dari keuangan, yang mengeluarkan keuangan. Kalau kalian sudah membayar sampai batas kalian kuliah, ini akan keluar. Jadi ini persyaratan untuk pendaftaran dan jika termasuk wisuda, kalian harus melampirkan surat keterangan lunas. Ini dikeluarkan oleh keuangan pusat. Jadi mintanya di keuangan. Untuk selanjutnya ada ini Mas, ini namanya transkrip akademik sementara. Transkrip akademik sementara, oh ini tahu Mas. Yang udah ditandatangani Pak Dekan sama Kaprodi gitu. Nah ini yang ditandatangani oleh Kaprodi dan Pak Dekan. Transkrip kalian ngeprint di Siakat, setelah Siakat di print nanti sudah masuk di printan, tinggal nanti minta tanda tangan, dan yang dilampirkan di sini yang ada tanda tangannya. Kalau nggak ada tanda tangannya, tidak dipakai atau tidak bisa. Kalau bingung, langsung datang ke TU aja, kita cetakkan gratis tanpa biaya. Ini mahasiswa seneng yang gratis-gratis ini ya. Siap, yes, mahasiswa seneng. Nah, di sini mahasiswa. Bener, jadi mahasiswa gratis-gratis ini. Mangan gratis mesti. Oh, gratis, dijajakan sana. Oh, jajaknya kamu. Nah, jika orang bayar. Enggak boleh, enggak bro. Tapi tahu. Ini dibuka aja pun Mas. Selanjutnya tuh ada stop map kertas berwarna merah muda seperti ini bagi mahasiswa manajemen. Nanti kalau yang bagi mahasiswa akuntansi warnanya biru. Gandeng nggak ada contohnya yang biru ya, kita pakai yang merah dulu. Nanti yang akuntansi yang biru ya, jangan lupa ya. Nanti ditunjukkan gambarnya sama editornya juga bisa sini. Jadi kita itu serba merah itu karena berani untuk melangkah, berani untuk menyelesaikan semua proses yang sudah kita lalui. Jadi program atau mungkin ikon kita adalah merah. Jadi di awal tadi harus memakai stop map merah seperti ini. Berkasnya dilampirkan menggunakan stop map merah
nanti pas pendaftaran pakai alma mater merah. Setelah itu pakai lipstik merah juga. Tapi jangan lupa pipinya juga merah karena nanti malu di depan penguji-pengujinya. Jadi kita serba merah, semuanya merah karena merah berani menyelesaikan semua proses yang sudah kita lalui untuk hasil skripsi yang sangat memuaskan. Jadi semua yang dijelaskan Mas Andrew selaku Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan, jadi manggilnya jangan Mas Andrew, Bro Andrew. Si Bro ini Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan yang mungkin bertanggung jawab terkait skripsi. Sudah dijelaskan ada 17 poin. Kalau kalian masih pusing nanti langsung ada linknya nanti bisa tercantumkan, nanti tinggal klik keluar semuanya. Jadi kalian tinggal melengkapi berkas ini. Tadi semuanya cuma contoh, tidak banyak, walaupun 17 poin tapi tidak begitu banyak. Yang tebel ini sebenarnya cuma skripsi kalian. Kalau skripsi kalian tipis, mungkin tipis juga, tapi kalau tebel juga. Jadi poin-poinnya seperti itu, ada banyak hal, tidak perlu saya bacakan lagi, kalian tinggal baca. Tapi Mas Andrew, Bro Andrew sudah menjelaskan semuanya. Tapi yang penting gini Mas, Bro, ujian pendaftaran ini kapan tuh? Ujian pendaftaran nanti ada di deskripsi pengumumannya. Saya lupa. Jadi, 18 Juli. Untuk mulainya 18 Juli. Kepastiannya belum pasti, tapi kita umumkan nanti ada di deskripsi pengumuman tanggal berapa. Tapi yang pasti Juli ya. Juli, siap-siap Juli pendaftaran. Nah Juli belum rampung, siap-siap tahun depan. Ini sudah September. Ya, sudah September. Jadi September, Juli pendaftaran, Agustus pemberkasan dan skripsi dan pendaftaran dan rampung dan rapi. Kerja dulu. Tapi kan banyak mahasiswa dari FEB itu yang emang udah bekerja. Nah, entah kelas pagi kelas sore itu banyak yang udah kerja Mas. Jadi yang kelas pagi itu ya kerja naik sore, yang kelas sore itu ya kerjanya dari pagi naik sore. Nah, biasanya gitu. Aku biar dia kerja keras. Sampai saiki kerja keras. Di usaha bareng, usaha hidup. Enggak, Mas Iwan sebenarnya pengusaha mengusahakan semua yang ada. Enggak sih, Mas Iwan sebenarnya pengusaha. Di sini cuma mengisi waktu luang Mas Iwan. Usaha mencetak gol. Ya Mas Iwan juga di UTP main bola ya Mas ya? Semua saya mainin, termasuk hidup orang banyak itu saya mainin semuanya. Jadi kalau moto saya sebenarnya jangan melangkah di satu tempat, karena peluang kita itu tidak di satu tempat. Karena kita lihat sesuatu itu bukan dari apa yang kita lihat, tapi apa yang kita lakukan. Kalau kita melihat sesuatu apa yang kita lihat, tapi kita tidak melakukan, kita tidak akan tahu itu akan pas dengan kita. Jadi apa yang kalian anggap bisa lakukan, karena belum tentu apa yang kalian lakukan nanti apa yang kalian lakukan sekarang ini sesuatu yang sudah pas untuk kalian. Banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan cara melakukan semua yang kalian anggap bisa. Jadi kalau kalian menganggap kalian bisa atau mampu olahraga ini lakukan. Jadi semuanya itu proses yang akan memberitahu hasil. Jadi kalau moto yang orang-orang sekarang tidak ada hasil yang tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Wale-wale ya. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Oke. Jadi proses kalian itu tidak pernah mengkhianati hasil kalian. Kalau hasil kalian buruk berarti proses kalian belum maksimal. Suatu kata-kata mutiara dari Bapak Ikhwan Ismail. Ini masih apik.
bermutiara. Oh, oke. Jadi batu mutiara ini masih jauh. Karena saya sendiri belum begitu tahu potensi saya di mana. Jadi masih mencari-cari. Kadang dulu berpikir seperti ini, ternyata ada satu hal yang membuat saya bimbang dengan apa yang saya lakukan sekarang. Masih muda, masih banyak peluang, masih banyak potensi, masih banyak sesuatu yang bisa dilakukan. Lakukanlah. Karena pengalaman sangat berharga daripada jauh. Jadi Mbak Mas ya pas kuliah, itu kalian juga nyari pengalaman di luar teori kuliah kalian. Karena Mas Iwan tuh seperti itu. Karena yang jenengan dapatkan di luar itu lebih banyak pelajarannya juga selain kuliah yang jenengan lakukan, jenengan tempuh. Nah, contoh kayak ikut organisasi ya Mas ya, seperti itu, ikut sosialisasi sama teman-teman. Nah, ada satu lagi tadi Mas yang kelewat Mas, ternyata Mas. Yang poin terakhir itu stop plastik bening 3 lembar, 3 buah 3 lembar. Oh, jadi ada stop plastik juga yang bening. Ini mencerminkan kalian bersih, jernih dengan plastik stop bening. Nanti jenengan tahu ini gunanya buat apa pas hari hausian. Karena jumlahnya 3 ya juga. Dan skripsinya juga 3, yaitu nanti untuk mengemas skripsi jenengan supaya rapi di hadapan dewan penguji semua. Jadi enggak yang belingkerah, tapi nanti kita yang mengemas kok, tenang aja. Jenengan tinggal ngumpulkan wae. Yo penak toh. Jenengan wis tinggal ngumpulke, ditatakno karo awak dhewe, gitu. Ya enggak Mas? Nanti yang nata Mas Iwan bukan saya, tenang wae. Penak zaman iki toh. Nah, jenengan sudah lengkap semua, tinggal masukkan ke map. Jadi proses-prosesnya seperti itu dulu. Bu Andrew sudah menjelaskan semuanya. Jadi kalau kalian belum jelas atau belum paham, kalian bisa klik terkait berkasnya seperti ini. Tapi kalau belum jelas juga, nanti bisa hotline service di agensi hotline. Pernah kalian mungkin lihat. Kalau belum jelas lagi, datang menemuin Mas Bro Andrew sama Bro Arku terkait kemahasiswaan. Nanti ada juga saya selaku kepala tata usaha akan menjelaskan semuanya. Jadi jangan takut-takut atau mungkin jangan segan-segan untuk datang minta penjelasan, karena orang yang akan tersesat adalah orang yang akan malu terkait bertanya kepada orang lain. Jadi itu terkait skripsi, terkait semuanya. Semoga cepat selesai, semoga cepat wisuda tahun ini bulan September. Terima kasih. Yang pasti kalau kalian hargai proses, kalian akan mendapatkan sebuah kegagalan, dan kegagalan itu akan membentuk kalian lebih terbentuk dan lebih siap menghadapi keberhasilan yang akan membawa kalian sukses. Mungkin itu saya selaku moderator di sini bersama bintang tamu kita Mas Bro Andrew. Semoga kalian sukses. Siap skripsi bulan September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.